Jakarta baru saja diguyur hujan deras ketika Dinda menginjakkan kakinya ke halaman rumah tua itu. Daun-daun kering berserakan, genting-genting tua sebagian miring tak beraturan, dan cat dinding mengelupas nyaris di seluruh sudut bangunan. Rumah peninggalan almarhum kedua orang tuanya itu telah bertahun-tahun tak dihuni. Sejak kepergian ibunya 5 tahun lalu dan ayahnya menyusul setahun kemudian, rumah itu terkunci rapat dan dibiarkan lapuk oleh waktu. Kini, setelah perceraiannya dengan Raffi membuatnya kehilangan hak asuh atas putra sematawayangnya, tak ada lagi tempat untuk kembali selain rumah ini. Berat hati Dinda melangkah masuk. Setiap sudutnya menyimpan kenangan masa kecil, sebagian manis, sebagian kelam. Tapi tak sampai 5 menit berada di dalam, Dinda mencium sesuatu. Bau itu busuk, menyengat. Seperti daging busuk yang sudah berminggu-minggu teronggok di tempat gelap. Ia menutup hidungnya sambil mengernyit, mengira ada tikus mati di balik furnitur. Ia menyalakan lampu, membuka jendela, menyemprotkan pewangi ruangan, namun aroma itu tetap bertahan, melekat di udara, menusuk rongga hidung, membuat perutnya mual. Ia menelusuri arah bau itu dan mendapati bahwa pusatnya berasal dari dinding di ruang tengah. Dinding bercat putih kusam yang bersebelahan dengan lemari tua milik ayahnya. Dinda menempelkan hidungnya pelan dan yakin, disitulah sumbernya. Besoknya ia memanggil seorang tukang bersih-bersih untuk memeriksa seluruh rumah, terutama area tersebut. Tukang itu, Pak Tamin namanya, menyisir seluruh ruangan, mengganti saluran pipa, mengepel dan menyemprotkan karbol, bahkan memeriksa atap. Tapi tetap saja, saat malam datang, bau itu kembali muncul. Dan selalu dari dinding itu. Dinda mulai gelisah. Apalagi setelah malam ketiga, ia mendengar suara ketukan lirih dari balik dinding yang sama. Ia menghentikan langkahnya di tengah malam, berdiri membeku di ruang tengah, mendengar suara yang tak masuk akal. Tok, tok, tok. Pelan. Seperti ada yang mencoba menarik perhatian. Ia menyalakan semua lampu dan mendekat. Tak ada apa-apa. Tapi bau itu semakin menusuk. Ia kembali ke kamar dan memaksa diri untuk tidur, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara tikus atau mungkin efek stres. Tapi malam berikutnya, suara itu berubah. Bukan ketukan, bukan gesekan, melainkan bisikan. Lirih, tapi jelas. Dinda, sekujur tubuhnya meremang. Ia menahan napas, memastikan dirinya tak berhalusinasi. Dinda, suaranya lemah, hampir seperti isakan tangis, memanggil dari balik tembok. Ia tak bisa tidur malam itu. Dan keesokan paginya, saat cahaya matahari menyinari ruang tengah, bau itu hilang. Seolah tidak pernah ada. Bingung dan mulai merasa terganggu, Dinda menanyakan pada tetangganya, Bu Yeni, seorang janda paruh baya yang tinggal 2 rumah di sebelah. Bu, maaf sebelumnya, rumah saya kayaknya ada bau aneh. Sejak saya pindah, selalu muncul pas malam. Dari arah dinding ruang tengah, ujar Dinda. Bu Yeni menatapnya beberapa detik, lalu menunduk, mengaduk teh di gelas tanpa bicara. Itu dinding yang dekat lemari putih ya? Tanya Bu Yeni akhirnya. Dinda mengangguk. Dulu waktu rumah ini masih dihuni orang tuamu, beberapa tetangga sering ngeluh juga. Bau aneh, suara aneh. Tapi kami pikir itu cuma karena rumah tua. Kami enggak terlalu ikut campur. Suara? Maksudnya kayak tikus atau apa, Bu? Bukan suara hewan. Tapi kayak, ada yang bisik-bisik atau nangis. Tapi enggak jelas. Cuma malam hari. Siang aman-aman aja. Jawaban itu membuat dada Dinda semakin sesak. Ia pulang dengan kepala penuh tanya. Malamnya, ia coba tidur lebih awal, menutup semua pintu dan jendela, memastikan tidak ada suara atau celah udara. Namun pukul 2 dini hari, ia terbangun lagi. Kali ini oleh suara tangis. Tangisan perempuan, lirih dan putus asa. Dan yang membuat bulu kuduknya berdiri, suara itu berasal dari balik tembok. Ia mendekat dengan langkah gemetar. Menempelkan telinganya. Tolong aku, bisiknya samar. Tolong. Dinda mundur perlahan, mengambil ponsel, dan mulai merekam suara itu.
Tapi saat diputar, hanya suara angin samar dan dengungan elektronik. Tak ada suara tangis. Tak ada bisikan. Hanya kesunyian. Keesokan harinya, Dinda duduk di ruang tengah berjam-jam, menatap dinding itu. Kenapa hanya malam? Kenapa hanya suara itu? Apa yang disembunyikan di balik tembok ini? Ia teringat lemari tua ayahnya yang selalu dikunci. Dulu, ia tak pernah diizinkan membuka lemari itu. Malam harinya, Dinda mengambil obeng dan paksa membuka kunci lemari. Di dalamnya ia menemukan beberapa dokumen tua, potret keluarga, dan sebuah buku catatan lusuh yang sepertinya milik ibunya. Ia membuka halaman demi halaman, sampai pada sebuah catatan yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Kami harus mengubur semuanya, bahkan jika itu menyakitkan. Anak itu membawa aib. Tak boleh ada yang tahu. Maafkan kami. Di pojok halaman, tertera sebuah denah rumah. Dan di atasnya, lingkaran merah tepat di lokasi dinding ruang tengah. Dinda membeku. Di bawahnya, hanya satu kata tertulis. Naya. Siapa Naya? Kenapa nama itu tidak pernah ia dengar? Dan apa yang dikubur di balik dinding itu hingga mengeluarkan bau seperti mayat? Tubuhnya menggigil meski cuaca Jakarta sedang panas-panasnya. Ia tahu satu hal. Rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada kenangan kelam. Dan semuanya bermula dari satu dinding. Dinding yang kini seperti hidup, bernapas, dan mengawasinya. Ia belum tahu bahwa apa yang menantinya akan mengguncang seluruh hidupnya. Tapi di lubuk hatinya, Dinda tahu, ia tidak tinggal sendirian. Hujan kembali turun malam itu. Rintiknya menghantam genteng tua rumah dengan irama yang tidak menenangkan. Melainkan justru seperti irama kematian yang mengetuk perlahan. Dinda duduk di ruang tengah dengan selimut membungkus tubuhnya, matanya tak lepas dari dinding tempat bau busuk itu selalu muncul. Ia sudah meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya ilusi, mungkin trauma setelah perceraian, atau tekanan batin karena kesepian, tapi batinnya menolak. Ada sesuatu yang nyata di balik batu itu. Sesuatu yang seolah memanggilnya. Ia menguatkan hati dan kembali membuka catatan harian ibunya. Halaman demi halaman penuh coretan aneh, sebagian seperti tulisan orang yang sedang panik, tak stabil. Di antaranya, nama, Naya, muncul berulang-ulang. Kadang ditulis besar-besar, kadang diakhiri dengan kalimat-kalimat seperti, dia tahu segalanya. Atau, kami tidak punya pilihan lain. Hatinya makin bergemuruh. Saat jam menunjukkan pukul 1.37 dini hari, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap gulita, hanya cahaya kilat dari luar jendela yang sesekali menerangi wajah Dinda yang pucat. Dan di sanalah, di tengah keheningan dan kegelapan, ia mendengarnya lagi. Dinda, bisik itu lirih tapi jelas. Suaranya datang dari balik tembok. Kali ini tak lagi samar. Tangisan perempuan pun menyusul setelahnya, pelan, teredam, seperti seseorang yang mencoba berteriak dari balik ruang sempit. Dinda menjerit dan melangkah mundur. Ia mengambil senter dari laci dan menyinari dinding itu. Tidak ada yang berubah. Hanya dinding retak dengan bercak lembab. Tapi saat ia mendekat, seolah tembok itu memancarkan hawa dingin yang merayap masuk ke pori-porinya. Siapa kamu? Gumam Dinda. Apa yang kamu mau dariku? Namun tak ada jawaban. Hanya diam. Tapi bau itu kembali muncul, lebih menyengat dari sebelumnya. Seolah sesuatu di balik dinding mulai membusuk lebih cepat. Keesokan harinya, Dinda mendatangi Pak Tamin kembali dan meminta bantuan untuk memeriksa tembok itu lebih jauh. Awalnya Pak Tamin menolak, mengatakan ia tidak mau ikut campur dengan urusan aneh-aneh. Namun setelah dibujuk dan diberi uang lebih, akhirnya ia datang dengan alat dan palu kecil. Ini cuma dinding biasa, Bu Dinda. Tapi kalau ibu mau, saya coba kupas satu-satu batunya, katanya. Dinda mengangguk. Tapi sesaat sebelum palu pertama menghantam batu bata, Bu Yeni datang tergesa-gesa ke rumah. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh keringat meski cuaca mendung. Berhenti! Jangan dibongkar tembok itu. Serunya dari ambang pintu. Dinda dan Pak Tamin menoleh. Ada apa, Bu? Tanya Dinda bingung.
Kamu enggak tahu apa yang pernah terjadi di rumah ini. Ibu mohon, jangan dibuka. Kalau kamu buka, kamu akan menyesal. Saya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya yang tinggal di sini sekarang. Saya punya hak untuk tahu, sahut Dinda. Bu Yeni menatapnya lama. Ada ketakutan yang nyata di matanya, dan napasnya masih tersengal. Dulu waktu kamu masih kecil, ada seorang anak perempuan yang tinggal di rumah ini. Anak angkat ibumu. Tapi dia enggak pernah keluar rumah. Kami kira dia sakit. Tapi lama-lama, dia hilang begitu saja. Tanpa kabar. Kami pikir dia dibawa pindah. Tapi setelah itu, rumah ini mulai mengeluarkan bau aneh, suara-suara aneh. Tapi kami semua diam. Takut. Karena orang tuamu adalah orang baik. Kami semua mengira itu cuma perasaan. Dinda menelan ludahnya. Ia baru tahu bahwa ia pernah punya saudara angkat. Mengapa tak pernah disebutkan oleh orang tuanya? Siapa nama anak itu? Tanya Dinda nyaris berbisik. Bu Yeni menunduk. Naya? Dinda terdiam. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Nama itu. Nama yang muncul di catatan ibunya. Nama yang berulang-ulang terdengar dalam bisikan dari balik tembok. Apa yang terjadi padanya, Bu? Kami tak tahu pasti. Tapi suatu malam, aku mendengar jeritan dari rumahmu. Aku ingat betul. Lalu setelah itu, hening. Tak pernah terdengar suara apapun lagi dari kamar belakang. Esoknya, ibumu bilang Naya sudah dibawa ke rumah saudaranya di luar kota. Tapi sejak itu, bau itu muncul. Sama seperti sekarang. Dan selalu dari dinding itu. Dinda merasa kakinya lemas. Ia bersandar pada kursi dan menatap dinding itu seperti melihatnya untuk pertama kali. Semua teka-teki mulai menyatu. Bisikan. Tangisan. Bau busuk. Nama Naya. Catatan harian. Semua mengarah pada satu hal. Ada yang dikubur di balik tembok ini. Saya harus tahu kebenarannya, Bu, gumam Dinda. Kalau ada yang salah, saya harus memperbaikinya. Sekarang juga. Tapi malam harinya, sebelum mereka sempat membongkar tembok, sesuatu terjadi. Dinda terbangun dengan napas tersengal. Ia bermimpi, atau lebih tepatnya, dihantui. Dalam tidurnya, ia melihat seorang gadis kecil duduk bersila di pojok ruangan gelap. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya kotor dan robek. Tubuhnya kurus, hampir tinggal tulang. Saat Dinda mendekat, gadis itu menoleh perlahan, dan dari balik rambutnya tampak mata yang memerah dengan tangisan darah. Tolong aku, Kak, bisik gadis itu dalam mimpi. Aku dikubur di sini. Dinda terbangun dengan jeritan. Dadanya sesak, keringat dingin membasahi tubuh. Ia tahu, ia tidak bisa menunda lebih lama. Apapun yang terjadi, tembok itu harus dibongkar. Kebenaran harus dikeluarkan dari balik batu, sebelum semuanya terlambat. Karena malam demi malam, bisikan itu makin jelas. Dan kini, suara itu tidak lagi menangis, tapi marah. Keesokan paginya, Jakarta diguyur hujan sejak subuh. Langit kelabu, suasana rumah sunyi, dan aroma tanah basah menciptakan kontras aneh dengan suasana batin Dinda yang bergolak tak karuan. Ia duduk di ruang tamu dengan buku catatan harian ibunya terbuka di pangkuan. Lembaran-lembaran tua itu kini seperti membawa napas roh masa lalu yang belum selesai. Setelah mimpi tentang gadis kecil berambut panjang itu, Dinda tak bisa tidur lagi. Pikirannya dipenuhi wajah gadis itu, wajah yang pucat, mata merah darah, dan suara yang lirih namun mengandung dendam. Tangannya gemetar saat membalik halaman-halaman terakhir catatan itu, sampai akhirnya ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Hari itu kami tak punya pilihan, tulis ibunya. Dia tahu terlalu banyak. Kami takut jika dia bicara, semuanya akan hancur. Maafkan kami, Tuhan. Maafkan kami, Naya. Tangan Dinda terhenti. Paragraf itu ditulis dalam huruf besar yang goyah, seperti tulisan orang yang sedang menangis atau ketakutan. Ia menurunkan matanya ke bagian bawah halaman. Di sana, ibunya menggambar denah rumah sederhana dengan pena hitam.
Dan di tengah gambar itu, satu titik merah ditandai di ruang tengah, persis di tempat bau busuk itu muncul setiap malam. Di bawahnya tertulis satu kalimat pendek, di balik batu. Dinda berdiri tanpa sadar. Kakinya lemas, tapi ia paksa untuk melangkah. Ia berdiri di depan dinding itu dan memandangi setiap retakan. Dinding yang selama ini tampak biasa, kini terasa seperti daging yang bernapas, menyimpan bisikan-bisikan dan kesedihan yang tak pernah terucap. Ia menyentuhnya. Dingin. Dan saat tangannya mengelus celah retakan batu bata, ia merasa seperti menyentuh nadi, denyut yang pelan tapi nyata. Siangnya, Dinda kembali menghubungi Pak Tamin. Tapi pria tua itu menolak dengan sopan. Maaf, Bu, saya nggak bisa bantu lagi. Sejak kemarin malam, rumah saya kayak diganggu. Piring pecah sendiri, suara tangisan dari dapur. Istri saya mimpi buruk terus. Saya takut, Bu. Maaf. Dinda tak bisa menyalahkannya. Bahkan ia pun sudah mulai takut pada bayangannya sendiri. Tapi ia tak mau mundur. Ia butuh jawaban. Ia butuh tahu siapa Naya dan apa yang sebenarnya terjadi. Sore itu, ia naik ke loteng dan membuka kotak-kotak penyimpanan lama yang penuh debu. Di salah satu kotak tua berlabel, foto dan surat. Ia menemukan beberapa foto masa kecilnya bersama kedua orang tuanya. Namun ada satu foto yang menarik perhatiannya, foto hitam putih yang sudah menguning. Di foto itu, terlihat dirinya berdiri bersama seorang anak perempuan sebaya. Anak itu berambut panjang, mengenakan baju terusan lusuh, dan berdiri sedikit menjauh. Matanya menatap ke arah kamera, tapi ekspresinya seperti sedang menyimpan luka. Di balik foto itu tertulis, Dinda Anaya, 1999. Jantung Dinda berdegup keras. Ia tidak ingat pernah punya saudara perempuan. Tak pernah ada pembicaraan tentang Naya dalam hidupnya. Bahkan tak ada satupun barang atau kenangan masa kecil yang menunjukkan bahwa gadis itu pernah benar-benar ada. Ia mencari lagi dan menemukan satu surat tua, ditulis oleh tangan ibunya. Surat itu ditujukan kepada seseorang bernama Rahayu. Yuyun sayang, aku sudah membawa anak itu ke Jakarta. Dia sangat pendiam, tidak banyak bicara. Tapi aku yakin dia melihat kejadian itu. Aku takut jika suatu hari dia akan bicara. Aku tak tahu harus bagaimana. Tolong beri aku waktu. Dinda membaca ulang surat itu berulang kali. Kejadian apa yang dimaksud? Apa yang dilihat Naya hingga ibunya merasa terancam? Dan siapa Rahayu? Apakah dia saudara ibunya? Teman? Atau seseorang yang terkait dengan rahasia masa lalu ini? Kepalanya berdenyut. Ia merasa seperti berdiri di tengah kabut yang semakin tebal, semakin dingin. Semua petunjuk yang ia temukan mengarah pada satu titik. Naya tahu sesuatu yang tak seharusnya dia ketahui. Dan karena itu, ia harus diambil. Disingkirkan. Dinda tak lagi bisa membedakan antara takut dan marah. Ia marah pada orang tuanya. Orang-orang yang selama ini ia hormati, yang ia anggap panutan dan penjaga hidupnya, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Ia berjalan bolak-balik di ruang tengah, pandangannya tertuju pada dinding itu. Bisikan malam makin sering terdengar, kini bahkan saat senja baru tiba. Kadang terdengar tangis, kadang suara seperti cakaran. Tapi malam itu berbeda. Saat ia hampir tertidur, ia mendengar suara yang membuatnya terlonjak. Aku dikubur hidup-hidup, Kak, lirih suara itu. Dinda terdiam. Suara itu bukan hanya berbisik. Ia seperti memanggil, memohon. Tangis yang keluar dari dinding itu kini terasa nyata, penuh rasa sakit dan ketakutan. Ia bergegas bangkit dan menyalakan semua lampu. Ia tahu malam itu tak bisa lagi menunda. Ia harus mencari tahu siapa Naya sebenarnya. Ia membuka laptop dan mulai menelusuri catatan penduduk, akta kematian, bahkan arsip lama milik kelurahan tempat orang tuanya dulu tinggal. Tapi tidak ada nama Naya. Tidak pernah terdaftar sebagai anggota keluarga. Tidak punya kartu identitas. Seolah-olah, Naya memang tidak pernah ada. Dinda menutup laptop dan mengusap wajahnya. Tangannya gemetar. Ia merasa berada di ujung tebing.
Tapi sesuatu dalam dirinya mendorong. Kamu harus tahu. Kamu harus membukanya. Maka malam itu, di bawah cahaya remang dari lampu gantung tua dan suara hujan yang mengguyur atap rumah, Dinda berdiri kembali di hadapan dinding itu. Dengan palu kecil di tangannya dan seluruh keberanian yang tersisa, ia bersiap menghantam satu persatu batu bata tua yang telah menyimpan rahasia selama lebih dari 2 dekade. Tapi sebelum palu itu menyentuh batu pertama, suara itu terdengar jelas sekali, bergetar dan penuh luka. Kakak, kenapa diam saja waktu aku dikurung? Malam telah larut saat Dinda berdiri terpaku di depan dinding yang selama ini mengganggu hidupnya. Dinding yang mengeluarkan aroma busuk menusuk, bisikan tangis yang menyayat, dan menyimpan nama yang tak pernah disebut, Naya. Palu besi di genggamannya terasa berat, bukan karena bobotnya, tapi karena beban kebenaran yang mungkin akan menghantam balik saat dinding ini dibuka. Tapi Dinda sudah terlalu jauh. Terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak luka, dan terlalu banyak keheningan yang selama ini menjerat hatinya. Maka dengan gemetar, ia memukulkan palu itu ke dinding. Sekali, 2 kali, 3 kali. Batu bata pertama retak, lalu jatuh ke lantai. Bau busuk langsung menyembur keluar, jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Aroma daging membusuk, bercampur tanah lembab dan karat darah tua yang entah sudah berapa tahun tertanam. Dinda menahan napas, mengusap air mata yang mulai mengalir, lalu melanjutkan memukul. Setiap kali batu jatuh, bisikan itu semakin terdengar jelas. Tolong aku. Aku sakit. Jangan tinggalkan aku. Ia menjerit dalam hati. Tapi tangannya terus bekerja. Hingga akhirnya, ketika batu ke-16 tercabut, sesuatu berguguran dari balik lubang. Potongan kain kumal berlumur darah kering, sobekan baju anak-anak, dan tulang. Ya, tulang manusia. Kerangka kecil, membungkuk dalam posisi memeluk lutut. Di tulangnya masih menempel sisa kain lusuh, dan di jari-jari tangannya, ada goresan luka, seperti bekas cakaran pada batu. Dinda jatuh terduduk. Matanya membelalak, tubuhnya menggigil hebat. Suaranya tercekat. Ia menatap kerangka itu, dan tubuhnya tak mampu bergerak. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa berdiri. Udara menjadi dingin, sangat dingin, seperti seluruh ruangan ditelan musim kematian. Pak Tamin, yang akhirnya datang setelah dibujuk lagi, berdiri membatu. Mulutnya terbuka, wajahnya pucat pasi. Ya Allah, ini manusia, bisiknya. Ia mundur pelan-pelan, lalu segera keluar rumah tanpa sepatah kata lagi. Dinda tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap tulang-tulang itu. Seolah-olah tulang itu menatap balik. Seolah tulang itu menyimpan jeritan yang tidak pernah didengar. Polisi datang 2 jam kemudian setelah Dinda akhirnya berhasil menelepon dengan tangan gemetar. Mereka memasang garis polisi, mengambil foto, dan membawa kerangka itu dengan kantong jenazah. Tapi tidak ada tanda pengenal, tidak ada bukti identitas, tidak ada apapun yang bisa menjelaskan siapa gadis kecil itu selain nama, Naya, yang hanya Dinda yang tahu. Seorang petugas forensik berkata, bisa jadi ini korban pembunuhan lama. Lihat posisinya. Ia meninggal dalam kondisi hidup, dalam ruang sempit. Lihat, kukunya, ada bekas berusaha keluar. Dinda nyaris muntah mendengarnya. Saat polisi bertanya siapa yang dulu tinggal di rumah itu, Dinda menjawab dengan pelan, orang tua saya. Tapi mereka sudah meninggal. Dan, saya tidak tahu apa-apa tentang gadis ini. Polisi hanya mencatat, mengangguk, dan pergi. Tapi satu hal yang membuat Dinda semakin tak tenang. Mereka tidak akan menyelidiki lebih jauh karena kasusnya terlalu lama. Dan orang tua Dinda sudah meninggal. Tidak ada yang bisa dimintai keterangan. Tidak ada tuntutan. Tidak ada penangkapan. Hanya tulang-tulang yang akan dimakamkan tanpa nama. Malam itu, Dinda terduduk di ruang tamu, rumahnya kini berantakan. Garis polisi masih terpasang, dan bau kematian masih menyelimuti udara. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan, suasana hening. Terlalu hening. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada suara ketukan. Tidak ada tangisan. Tapi Dinda tahu,
Sesuatu belum selesai. Ia mulai mendengar suara di kepalanya sendiri. Kenapa kamu diam waktu aku dikurung? Kenapa kamu biarkan aku sendiri? Kenapa kamu pura-pura tak ingat? Dinda menggenggam kepalanya. Ia terisak. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, Naya. Aku bahkan tidak ingat kamu pernah ada, jeritnya. Tapi suara itu tidak berhenti. Ia merasa seolah-olah rumah ini kini dihuni oleh bisikan dalam kepalanya sendiri. Ia mulai mempertanyakan ingatannya. Apakah benar ia tidak tahu? Atau otaknya menghapus semua itu demi menyelamatkan dirinya sendiri? Ia menatap kembali foto tua yang ia temukan. Matanya kini tertuju pada dirinya sendiri. Di sana, ia berdiri di samping Naya, dengan senyum lebar. Tapi apa yang benar-benar terjadi di balik senyum itu? Kenapa ia tak mengingat apapun? Malam itu, Dinda tidur di sofa dengan tubuh terbungkus selimut, cahaya lampu menyala terang di seluruh ruangan. Tapi mimpi datang lagi. Lebih nyata. Lebih menyakitkan. Ia melihat seorang anak perempuan dikurung dalam kamar gelap. Ia melihat ibunya datang membawa makanan, tapi wajah ibunya tak seperti biasanya, dingin dan penuh ketakutan. Ia melihat ayahnya berdiri di ambang pintu, diam tanpa kata. Dan di pojok ruangan, Naya menangis memanggilnya, "Kak Dinda, tolong aku, kenapa kakak diam?" Dinda menangis dalam mimpi, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya menonton, seperti tayangan ulang dari dosa masa lalu. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantung berdegup liar. Dan saat menatap ke arah dinding yang sudah hancur sebagian itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah lubang dinding itu, kini tergantung pita rambut lusuh berwarna merah muda. Ia ingat pita itu. Naya sering memakainya. Ia tidak tahu kenapa ia bisa ingat. Tapi kini ingatan itu mulai kembali. Sedikit demi sedikit. Terlalu lambat. Terlambat untuk menyelamatkan siapapun. Tapi mungkin belum terlambat untuk menebus semuanya. Dinda berdiri pelan-pelan, mengambil pita itu dengan tangan gemetar, dan menangis. "Maafkan aku, Naya," bisiknya. "Maafkan aku." Dinda tak lagi tahu mana kenyataan dan mana mimpi. Sejak malam ia menemukan tulang belulang Naya di balik dinding rumahnya. Pikirannya seperti terseret kembali ke masa lalu yang gelap dan lembab. Seperti lorong rahasia yang lama dikunci dalam benaknya. Setiap malam ia bermimpi tentang rumah itu, tapi bukan seperti sekarang. Ia melihat rumah masa kecilnya dalam kondisi utuh, bersih, terang, penuh warna. Namun setiap kali ia masuk ke dalamnya, ia selalu mendengar suara tangis. Ia selalu melihat pintu terkunci di ujung lorong. Dan ketika ia mendekat, suara itu selalu memanggil, "Kak Dinda." Malam demi malam, mimpi itu datang. Dan setiap mimpi, wajah Naya semakin jelas. Ia bukan sekadar gadis kecil asing yang terjebak dalam dinding, dia adalah adik. Adik yang dulu tinggal bersamanya. Adik yang dulu bermain bersamanya. Adik yang pernah dipukul karena tak sengaja menjatuhkan vas bunga milik ibu. Dinda terbangun dari tidurnya dengan tubuh menggigil. Air mata mengalir tanpa ia tahu sebabnya. Tapi kepingan demi kepingan kenangan mulai kembali. Ia ingat suatu hari, saat ia sedang menggambar di meja makan, Naya duduk diam di bawah meja, wajahnya lebam. Ia ingat ibunya membentak Naya agar tidak keluar kamar. Ia ingat pernah bertanya pada ayahnya, "Ayah, kenapa Naya selalu di kamar?" Dan ayahnya menjawab dengan singkat, "Karena dia anak nakal." Ingatan itu membuat Dinda mual. Ia mencoba menepisnya, tapi semakin ia menghindar, semakin jelas semuanya kembali. Ia bukan tidak tahu. Ia hanya memilih untuk melupakan. Atau mungkin, ia dipaksa untuk melupakan. Saat siang datang, Dinda duduk di depan berkas-berkas lama yang ia temukan di loteng. Kali ini, ia membaca semuanya tanpa berhenti. Di antara tumpukan surat-surat tua, ia menemukan satu lembaran koran tua yang robek. Judulnya nyaris tak terbaca, namun satu paragraf menarik perhatiannya. Gadis kecil ditemukan di selokan dengan tanda-tanda penganiayaan. Tidak ada identitas. Tidak bisa bicara.
diduga korban kekerasan keluarga. Di bawahnya, ada foto kecil dengan wajah yang dikaburkan. Tapi Dinda tahu, itu Naya. Surat dari Rahayu yang pernah ia baca kini menjadi lebih masuk akal. Naya bukan anak kandung orang tuanya. Dia ditemukan dalam kondisi mengenaskan, diambil, dirawat, lalu disembunyikan. Tapi mengapa akhirnya ia dikurung? Apa yang begitu menakutkan hingga ibunya lebih memilih mengubur hidup-hidup seorang anak? Dinda ingin tahu. Ia harus tahu. Maka ia kembali ke catatan harian ibunya, membaca baris demi baris dengan hati yang sakit. Sampai akhirnya ia menemukan halaman yang robek separuh, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup liar. Aku tak tahan. Dia bicara sesuatu malam itu. Katanya, ibu membunuh bayi itu. Aku lihat. Aku dengar. Aku tidak akan diam. Aku takut, Yuyun. Aku takut dia akan buka mulut. Padahal semua sudah rapi. Kematian bayi itu sudah ditutup. Aku dan suamiku sudah sepakat tidak ada yang tahu. Tapi Naya tahu segalanya. Dan dia mengancam. Dinda menjatuhkan buku itu. Matanya tak sanggup lagi menahan beban. Bayi? Kematian? Pembunuhan? Apa yang sebenarnya telah terjadi dalam keluarga ini? Apakah ibunya membunuh bayi kandungnya sendiri? Dan Naya, anak yatim piatu tak bersuara, melihat semuanya? Tiba-tiba semua potongan menjadi utuh. Naya bukan korban kebetulan. Ia korban dari kejahatan yang disembunyikan. Dan yang lebih menyakitkan, Dinda ada di rumah itu. Ia hidup di bawah atap yang sama, tapi tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Malam kembali datang. Dinda tertidur karena lelah luar biasa, dan mimpi kembali menyambutnya. Kali ini, ia tidak lagi jadi penonton. Ia adalah anak kecil itu, duduk di ruang tamu, mendengar jeritan dari kamar belakang. Ia berjalan pelan, mengintip dari celah pintu, dan melihat ibunya berlutut di depan Naya yang memegangi boneka rusak. Aku akan bilang ke Pak RT. Aku akan bilang ke polisi. Aku lihat ibu buang bayi itu ke got, kata Naya kecil dengan mata merah. Ibunya, dengan wajah panik, membentak. Jangan kamu berani buka mulut. Jangan. Nanti kamu juga akan disingkirkan. Tapi Naya hanya menangis. Dinda kecil bersembunyi di balik pintu, melihat semuanya. Dan saat ibunya mendorong Naya ke kamar dan menguncinya, Dinda hanya menutup telinga dan menangis dalam diam. Ia tidak pernah bilang pada siapa-siapa. Tidak pernah berani melawan. Dan ketika esoknya kamar itu sunyi, ia bertanya, "Bu, Naya kemana?" Dan ibunya menjawab, "Dibawa saudaranya." Jangan tanya lagi. Dinda terbangun dari mimpi dengan tubuh lemas. Kali ini, ia ingat semuanya. Luka yang ia tutupi selama ini terbuka lebar. Ia bukan hanya korban. Ia adalah saksi bisu. Dan ia telah membiarkan Naya mati dalam kesendirian. Hari itu, Dinda mendatangi kantor kelurahan, membawa surat permintaan penggalian ulang dan permohonan pemakaman yang layak. Ia meminta izin untuk menguburkan sisa-sisa tulang itu dengan nama Naya Ayuning Tias, sesuai nama di foto. Ia mendatangi makam, membayar semua prosesi, dan berdiri sendiri saat jenazah dikubur di TPU kecil. Saat imam membaca doa, Dinda berdiri dengan mata berkaca. Ia membawa pita merah yang dulu menggantung di dinding rumah, dan menaruhnya di atas gundukan tanah. Maafkan aku diam saat seharusnya aku bicara. Aku pergi saat seharusnya aku melindungimu. Angin sore berhembus pelan. Hening. Tapi dalam hatinya, Dinda merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naya mendengar. Dan mungkin, memaafkan. 3 minggu setelah pemakaman Naya, rumah itu tidak lagi berbau. Tapi bukan hanya bau busuk yang hilang, suasana dingin, angker, dan penuh tekanan yang dulu menghantui setiap sudutnya juga ikut lenyap. Dinda berdiri di tengah ruang tamu, menatap dinding yang kini telah ditambal rapi, tanpa noda darah, tanpa lubang yang menyimpan luka masa lalu. Tapi meski dinding itu tampak bersih, Dinda tahu, kebenaran tidak akan pernah bisa ditutup dengan semen atau cat. Ia memutuskan untuk menjual rumah itu. Bukan karena takut,
Tapi karena rumah itu tidak lagi pantas ia tempati. Ia terlalu banyak menyimpan kebohongan, tangisan yang tak terdengar, dan jeritan yang dibungkam. Ia tidak ingin anak-anak lain tumbuh dalam bayangan luka yang sama. Ia menyerahkan hasil penjualan rumah itu ke dua tempat, panti asuhan dan lembaga perlindungan anak. Ia tak tahu apakah itu cukup untuk menebus dosanya, tapi ia ingin memulai sesuatu yang baru, yang lebih bersih, yang tidak ditopang oleh kesenyapan dan pembiaran. Suatu sore, setelah rumah itu resmi kosong, Dinda duduk di bangku halte di seberang jalan, menatap pintu gerbang yang terbuka. Angin berhembus pelan, dan sesaat, ia merasa ada tangan kecil menyentuh pundaknya dari belakang. Bukan dingin, bukan menakutkan, tapi hangat. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi senyum kecil terukir di bibirnya. "Terima kasih sudah memaafkan aku," bisiknya dalam hati. Saat Dinda melanjutkan hidup, ia mulai membuka lembaran baru. Ia pindah ke Bandung, menyewa rumah kecil, dan memulai kelas terapi anak korban kekerasan. Ia tak lagi bekerja di dunia desain interior seperti dulu, tapi kali ini ia merasa hidupnya lebih berarti. Ia mengajar anak-anak menggambar, menulis perasaan mereka, dan menceritakan isi hati yang tak sempat mereka bagi. Suatu hari, seorang anak kecil bernama Wina menggambar rumah dengan dinding merah. Di dalamnya ada gambar seorang anak duduk sendiri, menangis. "Ini siapa, sayang?" tanya Dinda lembut. Wina menjawab pelan, "Itu aku. Aku dikunci mama waktu aku nakal." Dinda menahan air mata. Ia menyentuh kepala Wina dan berkata, "Nggak apa-apa, sekarang kamu sudah bebas. Kamu aman di sini." Malamnya, Dinda menulis di buku catatannya, "Tidak ada anak yang pantas dikurung. Tidak ada anak yang pantas dibungkam. Dan tidak ada kebenaran yang pantas disembunyikan demi menjaga nama keluarga." Ia tahu, luka Naya tidak akan pernah bisa disembuhkan. Tapi ia bisa memastikan tidak ada lagi, Naya, lain di dunia ini. Anak-anak tak bersuara yang dikubur dalam kesunyian. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat datang. Surat itu dikirim oleh seorang lelaki tua dari kampung ibunya. Ia mengatakan bahwa dulu, sebelum meninggal, Rahayu pernah menitipkan sesuatu untuk Dinda. Sebuah kotak kecil berisi sepucuk surat pendek. Tulisannya gemetar, tetapi penuh perasaan. "Dinda, kalau kamu baca surat ini, artinya kamu sudah tahu. Maafkan ibu. Ibu terlalu takut kehilangan semuanya. Tapi kamu jangan jadi seperti ibu. Kalau kamu bisa memilih antara diam dan menyelamatkan seseorang, pilihlah untuk bersuara. Karena diam adalah bentuk pengkhianatan yang paling sunyi." Air mata Dinda jatuh di atas surat itu. Ia tidak tahu apakah ibunya pantas dimaafkan. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Di halaman belakang rumah barunya, ia menanam pohon Kamboja kecil. Ia menaruh pita merah di batangnya. Di bawah pohon itu, ia menulis di batu kecil, "Untuk Naya. Maaf. Terima kasih. Dan selamat tidur dalam damai." Angin meniup dedaunan. Matahari tenggelam perlahan. Dan dunia perlahan mulai tenang, tanpa rahasia yang membusuk di balik dinding. Hanya luka, pengampunan, dan seorang perempuan yang akhirnya berani berdiri dalam kebenaran. Meski terlambat, tapi tidak pernah sia-sia.